Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa mempelajari akidah salaf dan manhaj salaf serta berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada halaman 119. Ini masih berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati beberapa keistimewaan, keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang sahih, ada yang tidak sahih yang kita lewati kemarin. Demikian pula di sini halaman 119. Kalau judul besarnya Al-Isra wal Mi'raj. Ini pas dengan bulan sekarang ini ya. Nah, kita baca dulu meskipun pembahasan halaman ini poin 281 sampai 284 ini tidak semuanya berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Cuma poin yang di atas itu saja yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Yang lainnya berkaitan dengan keistimewaan Nabi selain Isra wal Mi'raj. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wa annahu raqiba al-buraq. Nabi SAW menaiki al-buraq, kendaraan yang kata para ulama atau hewan tunggangan yang lebih besar daripada keledai. Wa ata Baitul Maqdis min lailatihi, dan beliau sampai ke Baitul Maqdis di malam tersebut. Kalau masalah Al-Isra, ini dalilnya ada dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Bahkan Allah turunkan satu surat namanya apa? Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dialah Allah atau Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa
dari Mekah ke Palestina. Kata para ulama, subhanalladzi asra bi abdihi. Namanya hamba itu dengan jasad dan roh. Ini untuk membantah pendapat yang mengatakan Rasul diisrokan dan dimi'rajkan hanya dengan rohnya saja. Karena kata mereka nggak masuk logika. Masa diperjalankan dengan badannya dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa Palestina sampai ke langit 7, roh dan jasadnya nggak masuk akal kata mereka. Kata ulama, ini ucapan yang keliru karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, Allah memperjalankan hambanya. Namanya hamba dari mana? Dari jasad dan roh. Kemudian summa urija bilas sama. Kemudian Rasul dinaikkan ke atas langit. Jadi Al-Isra itu artinya diperjalankan di malam hari. Kalau Al-Mi'raj, itu alatnya untuk menaiki. Al-Isra wal Mi'raj kalau secara bahasa demikian. Namun di sini maksudnya Rasul dinaikkan ke atas langit. Hadisnya panjang lebar bisa antum lihat dalam Sahih Bukhari. Kalau mau lihat hadis tentang Isra wal Mi'raj, tentang kejadiannya, kalau mau nomornya 3207 Sahih Bukhari. Dan banyak juga riwayat yang lainnya. Demikian pula Sahih Muslim, kalau mau nomornya 162 dalam Kitabul Iman. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ubari di sini hanya potongannya, intinya. Karena yang ditegaskan di sini oleh Imam Ibnu Battah Al-Ubari adalah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian di Masjid Aqsa beliau mengimami para anbiya. Ini menunjukkan beliau adalah Nabi yang paling mulia, Afdalu ar-Rusul, Rasul Sayyidu Waladi Adam, tuannya anak manusia. Kita yakini semua para nabi manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Namun yang paling mulia ada yang lebih mulia lagi. Cuma sedikit ya untuk kita mengolah ya istilahnya ilmu kita. Kata para ulama ada dua ayat yang kelihatannya kontradiksi. Kelihatannya mungkin nggak ada ayat yang kontradiksi. Kenapa? Ada enggak? Awas jangan dibilang ayat mincil, na'udzubillah min dzalik. Apakah mungkin antara ayat dengan ayat bertentangan? Kenapa? Apa dalilnya? Karena satu sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi, pertentangan yang. Namun karena Al-Quran dari Allah nggak mungkin ada apa? Pertentangan, kontradiksi. Cuma masalahnya bagaimana mengkompromikan antara ayat-ayat yang secara sepintas kelihatannya ada pertentangan. Yaitu diantaranya kata para ulama ayat dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat kursi, Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Itu Allah mengatakan sebagian rasul ada yang lebih mulia daripada yang apa? Tapi di akhir surat Al-Baqarah Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli.
Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Paham? Pertanyaannya, yang pertama mengatakan kami mengutamakan sebagai rasul atas sebagian yang lain. Tapi di akhir surat Al-Baqarah Allah mengatakan kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Bagaimana mengkompromikan? Ini sudah pernah kita sampaikan, cuma tidak apa-apa, kita murajaah. Bagaimana cara mengkompromikan? Ini ilmu tersendiri kata ulama, ilmu menjamakkan antara ayat-ayat tersebut. Sangat mudah sebetulnya, cuma kelihatannya tawadhu. Masa nggak ada? Nggak ada. AC nggak ada? Nggak yakin. Apa perlu dikasih hadiah? Hadiahnya jazakumullah khairan. Baik, kalau tidak ada, nah kita jawab. Adapun ayat tadi sebelum ayat kursi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami utamakan atas sebagian yang lainnya. Ini berkaitan memang dengan keutamaan para anbiya wa rasul. Adapun yang berkaitan dengan ayat terakhir surah Al-Baqarah, kami tidak membedakan satupun dari para rasul dalam masalah keimanan. Semua rasul wajib diimani, nggak boleh dibedakan sama sekali. Kita wajib mengimani semua para rasul. Ini sudah kita bahas pada iman kepada para rasul. Wajib mengimani semua para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satu pun kita ingkari. Kalau kita mengingkari satu rasul, kafir kepada semua para rasul. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul, padahal mereka mendustakan Nabi Nuh. Tapi Allah menvonis mereka mendustakan semua para rasul gara-gara mendustakan Nabi Nuh, atau rasul pertama, Nabi Nuh alaihi assalam. Jadi kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul itu dalam masalah apa? Keimanan. Wajib mengimani semuanya. Kita mengimani Nabi Isa, kita mengimani Nabi Musa, dan seterusnya. Nggak boleh kita mengimani Nabi kita Muhammad SAW saja, namun mendustakan yang lain, kafir. Ya, wajib mengimani semua para rasul. Adapun ayat tadi tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, ini yang berkaitan dengan keutamaan tadi. Nabi kita Muhammad manusia termulia secara mutlak, rasul yang termulia di antara semua para rasul. Jadi tidak ada masalah kita mengatakan Nabi Muhammad manusia terbaik, rasul yang termulia. Tidak berkaitan, tidak bertentangan dengan la nufarriqu baina ahadim min rusul. Paham? Coba diulang lagi. Kadang iya aja. Baik, ayat yang berbunyi tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, apakah bertentangan dengan la nufarriqu baina ahadin min rusuli? Tidak. Bagaimana cara mengkompromikan? Nah, Al-Baqarah dengan masalah keimanan, tidak boleh membedakan antara para rasul dalam mengimaninya, dalam keimanan. Baik, kita yakini Nabi kita manusia termulia. Di antaranya ketika beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, itu beliau mengimami para anbiya di Masjid Aqsa. Wajib kita mengimani. Sekali lagi hadisnya panjang lebar dalam Sahih Bukhari, Muslim tadi. Ini menunjukkan Nabi Muhammad manusia yang termulia. Demikian pula ketika beliau dinaikkan ke atas langit. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, disambut oleh Nabi Adam alaihissalam, dihormati oleh Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, dihormati, disambut.
Demikian pula ketika di langit yang ketiga, ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Mereka semuanya menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan beliau adalah Nabi Rasul yang termulia. Atau paling tidak itu yang menunjukkan keutamaan, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dana min rabbih fatadalla. Sampai Rasul dekat dengan Allah dan semakin dekat fatadalla. Fakana qaba qausaini au adana. Sampai beliau dekat jaraknya dengan Allah sejarak dua busur panah atau lebih dekat lagi. Namun ketika Rasul ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu pada waktu Mi'raj tersebut? Beliau mengatakan, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, ini salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau di Isra dan Mi'rajkan dengan roh dan jasad beliau. Dan Isra wal Mi'raj ini terjadi dalam keadaan Rasul terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Karena juga ada pendapat, ya tadi karena mereka mengatakan tidak masuk logika kalau betul-betul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh dalam satu malam. Kalau mimpi mungkin. Maka dibantah oleh para ulama, hadisnya sahih dan Rasul menyampaikan itu dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Kalau seandainya itu mimpi, kata para ulama, orang musyrikin jahiliyah gak akan mungkin mengingkari. Ya, mungkin antum bisa lihat dalam Sirah Nabawiyah bagaimana ketika Rasul mengabarkan kejadian yang beliau alami pada waktu malam hari tersebut kepada orang musyrikin jahiliyah. Mereka semakin menjadi-jadi membuat istilahnya berita hoax kepada Rasulullah SAW. Namun Abu Bakar As-Siddiq, kata para ulama, badar As-Siddiq bitasdiq. Namun Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dengan secepatnya apa yang Rasul kabar. Kalau orang musyrikin jangankan berita masalah seperti itu, jelas-jelas ayat-ayat yang Allah turunkan mereka dustakan. Ini intinya sekali lagi, Isra wal Mi'raj itu sekali dalam usia Rasul, dan itu dengan jasad dan roh beliau, dan itu terjadi dalam keadaan Rasul terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Kemudian para ulama membahas bahwasanya tidak bisa dipastikan kapannya Isra wal Mi'raj tersebut secara penanggalan. Ya. Tidak ada dalil yang pasti yang sahih tentang tanggal dari kejadian Isra wal Mi'raj. Jangan gagal paham. Kita Ahlus Sunnah meyakini Isra wal Mi'raj itu hakun, sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wal mi'raju hakun wa qad usriya bin Nabi sallallahu, bahwasanya Mi'raj atau Isra wal Mi'raj itu hak, benar adanya, itu betul-betul terjadi. Cuma yang dipermasalahkan oleh para ulama sekali lagi masalah penanggalannya. Kalau menurut antum tanggal berapa? Ada yang jawab? Jangan pura-pura. Tanggal berapa? Tanggal merah. Itu kan kalau di sini Pak, kalau di sana mungkin tidak ada. Tanggalnya hitam semuanya.
Taib, kita nggak mau ngelama, ya kita mau bacakan ucapan para ulama tentang hal ini. Di antaranya ada buku yang ada di hadapan kita ini, judulnya Ada Umma Wajab min Bayani Wad'il Wadda'in fi Rajab. Kalau judulnya saja, insya Allah antum bisa memahami apa isinya. Yaitu judulnya menunaikan kewajiban untuk menjelaskan pemalsuan orang-orang yang memalsukan hadis tentang bulan Rajab. Apa artinya? Hah? Dari judulnya saja kelihatan apa isinya. Hah? Artinya banyak hadis-hadis yang palsu yang disebarkan oleh para pemalsu hadis tentang apa? Bulan Rajab, keutamaannya, atau keutamaan tentang sholat khusus di bulan Rajab, puasa khusus di bulan Rajab. Bahkan kita mau bacakan sedikit, dan ini alhamdulillah sudah kita posting beberapa saat yang lalu. Ini karangan seorang ulama al-hadis yang bernama Al-Imam Al-Muhaddits Abil Khattab Umar ibn Hasan ibn Dihya, yang dikenal dengan Ibnu Dihya, yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal dunia tahun 623 Hijriah. Sebelum Syekhul Islam Taimiyah, sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka jangan dibilang apa? Wahabi, ya. Orang keliru, ada makalah ya Ibnu Taimiyah Wahabi misalnya. Lah, yang mana yang waras itu? Ya. Kalau dinisbatkan kepada sesuatu itu, yang dinisbatkan itu yang terakhir atau yang terdahulu? Yang terakhir dinisbatkan kepada yang apa? Terdahulu. Kalau ini indah, yang terdahulu dinisbatkan kepada yang apa? Ya, alhamdulillah kita masih waras ya. Nah, ini juga demikian. Beliau sekali lagi meninggal dunia abad ke-7 Hijriah. Sebelum Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 Hijriah, apalagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang wafat abad ke-13 Hijriah. Kita mau bacakan sedikit ya. Kata Imam Ibnu Dihya atau beliau menukil qala Abul Hasan Ad-Darqutni adalah beliau mengatakan, penulis mengatakan, wa fi hadza syahr ahadits katsira min riwayati jama'atin minal wadda'in. Di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang dibuat-buat oleh para pemalsu hadis. Di antaranya Ma'mun ibnu Ahmad, rawaha an Ahmad ibnu Abdullah al-Jubiyari. Kata Imam Asy-Syafi'i tentang perawi tadi, Ma'mun ghairu Ma'mun, namanya Ma'mun namun dia enggak amanah. Dzukira anna wada'a mi'ata alfi hadis. Dikatakan bahwasanya orang ini memalsukan 100.000 hadis. Bayangkan. Makanya kita banyak bersyukur kepada ulama al-hadis. Ya. Mereka yang apa? Betul-betul berjuang untuk memurnikan Islam ini dari hadis-hadis yang palsu, yang lemah. Antum saja kalau ya, ada orang yang ahli madu yang asli, ya, artinya tahu mana yang palsu yang asli. Antum diberitahu ini yang palsu, ini yang asli. Apakah antum marah? Pada kalau penjual mungkin. Secara umum berterima kasih. Tahu mana yang apa? Palsu, mana yang asli. Demikian pula dengan yang apalagi ini berkaitan dengan urusan agama. Ya, jazahumullah khairan. Kemudian kata beliau, fala yasih minha la fi shalah fi awali Rajab wala fi nisfi minhu wala fi akhirih. Kemudian kata beliau, tidak ada hadis yang sahih tentang salat khusus di awal bulan Rajab atau di pertengahan bulan Rajab atau di akhir bulan Rajab. Wa kadzalika siyamu, demikian pula dengan masalah puasa khusus bulan Rajab. La fi awali wala fi wasati wala fi akhiri. Entah di awal, di tengah, di akhir bulan Rajab, tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Kemudian yang berkaitan dengan Al-Mi'raj,
Nah, Ibnu Dihya mengatakan wa dzakara ba'dul qussas annal Isra kana fi Rajab. Sebagian para pendongeng al-Qussas menyebutkan bahwasanya al-Isra terjadi di bulan Rajab. Kemudian kata Imam Ibnu Dihya tadi, wa dzalika inda ahli ta'dil wa tajrih ainul kadhib. Namun menurut para pakar ahli hadis, ucapan itu jelas-jelas dusta. Ya. Ini sekali lagi yang mengatakan bukan kita, hanya menukil saja ucapan Ibnu Dihya rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadzhab Asy-Syafi'i, yang dianggung-anggung oleh mereka, ya, mengatakan ya kita juga sama, beli ahli hadis, ya. Cuma ini kok gak dipakai oleh mereka. Imam Ibnu Hajar Asqalani juga punya kitab yang mirip dengan ini, judulnya Tabyinul Ajab, ya. Beliau mengatakan setelah, atau istilahnya beliau menukil ucapan Ibnu Dihya tadi dan beliau mengikrarkan di halaman sini 23 sama dengan tadi, dzakara ba'dul qussas anal Isra kana fi Rajab qala wa dzalika kadzib. Ibnu Dihya mengatakan sebagian para pendongeng menyebutkan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, padahal itu dusta. Ini sekali lagi dibenarkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Kemudian beliau Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan lagi sama dengan tadi tentang ketidaksahihannya hadis-hadis yang khusus tentang keistimewaan ibadah di bulan Rajab. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, lam yarid fi fadli syahr Rajab wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi hadisun sahihun yasrul hujjah. Tidak ada tentang keutamaan bulan Rajab atau puasa khususnya atau salat malam khusus di bulan Rajab, tidak ada hadis yang sahih tentangnya yang bisa dijadikan al-hujjah. Kemudian beliau mengingatkan tentang hati-hati mengamalkan hadis yang dhaif. Ya, kata beliau, wa yanbaghi ma'a dzalik istiratu ayyataqidal amil kauna dzalikal hadits dha'ifan. Kalau ada yang mengatakan boleh istilahnya mengamalkan hadis yang dhaif dalam keutamaan amal, kata beliau, namun dengan syarat tidak boleh meyakini itu hadis yang sahih, ya. Tidak boleh disebarluaskan li'alla ya'mal al-mar'u bi hadisin dhaif, agar seseorang tidak mengamalkan hadis yang dhaif. Fayasra' ma laysa bisyar'in, sehingga dia mensyariatkan apa yang bukan termasuk syariat Allah. Au yarahu ba'dul juhal fayadhunnu annahu sunnatun shahihah, kemudian diketahui oleh orang-orang jahil dan dikira itu adalah sunnah yang sahihah. Kemudian disampaikan hadis ancaman orang-orang yang membawa hadis yang dhaif atau yang lemah. Rasul mengatakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzdzabain. Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis padahal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu dari pendusta. Fa kaifa biman amila bih. Lalu bagaimana dengan yang mengamalkan hadis yang dhaif tadi? Yang menyampaikan saja termasuk orang yang berdusta, apalagi yang mengamalkan. Ini sekali lagi kita sangat yakin Isra wal Mi'raj itu hak. Itu akidah Ahlussunnah, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Cuma masalah penanggalan, para ulama sekali lagi tidak bisa memastikan dengan dalil yang sahih, apalagi sampai dirayakan. Rasul nggak merayakan, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 juga demikian.
Maka kalau ada yang menuduh wah Wahabi mengarang madzhab baru, sekarang kita balik dalam masalah seperti ini misalnya, siapa yang ngarang ajaran baru? Apakah Rasul merayakannya? Apakah para sahabat tabi'in dan tabi'in? Apakah imam yang empat? Ya sekarang jawabannya sudah ketahuan. Siapa yang ngarang ajaran apa baru tersebut? Baik. Kita pindah poin berikutnya. 282. Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah, sekali lagi yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj itu hanya poin 281 saja. Yang lainnya beda pembahasan, namun satu bab tentang keistimewaan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah, wa annallaha azza wa jalla wada'a yadahu baina katifai. Allah azza wa jalla meletakkan tangannya di antara kedua katifai pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan pembahasan yang sudah kita sampaikan dulu. Rasul dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul pernah bermimpi. Ini kalau ini poin 282 berkaitan dengan apa? Mimpi. Dan mimpinya Rasul wahyu. Benar, hak. Adapun Isra wal Mi'raj, mimpi atau tidak? Hati-hati ya, jangan dicampur adukkan. Adapun poin 282 ini berkaitan dengan sabda Rasul, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam seindah-indah bentuk. Hadis riwayat Tirmidzi ini sudah kita sampaikan dalam pembahasan sifat apa? Al-khabariyah. Kemudian lanjutan hadisnya nanti antum lihat dalam Sunan Tirmidzi, kalau nomor hadisnya 3233. Rasul mengatakan Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundak. Di sini ada penetapan sifat bagi Allah apa? Aliyat, baliyadahuma besutatan. Fawajada bardaha baina satyai. Dan Rasul pun merasakan kesejukannya di antara dada beliau atau badan beliau. Fa'alima ilmal awwalin wal akhirin. Dan Rasul pun mengetahui ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang terakhir. Kalau riwayat redaksi dalam Sunan Tirmidzi ini kita nukilkan kata Rasul SAW, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib. Dalam riwayat lain, aku mengetahui apa yang di timur dan di barat. Ini termasuk keutamaan Rasulullah SAW, bagaimana Allah mengajarkan kepada beliau ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, dan seperti yang kita sampaikan riwayat-riwayatnya tadi. Nah, poin yang berikutnya, poin 283 berkaitan dengan asy-syafa'atul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Siapa yang bisa menjawab? Nah, apa itu syafaatul uzma? Sudah kita lewati kan? Apa yang dimaksud dengan asy-syafaatul uzma? Gak ada yang jawab. Masa pura-pura terus? Nah, ajib. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat yang hanya dibutuhkan bersama Rasulullah SAW. Kapan itu terjadi? Ketika Muhammad Islam sudah meminta syafaat ke Palina. Ya, di mana itu kejadiannya? Di padang
mahsyar. Nah, ahsantum. Jadi kita baca di sini, ini sudah ada, cuma kita ngetes saja. Kata beliau, wa annau ya'ti yaumal qiyamah wa huwa asyraful anbiya sallallahu alaihi wasallam maqaman. Dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW datang pada hari kiamat dan beliau adalah asyraful anbiya, nabi yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di antara semua para anbiya, wa a'lahum makana wa aqrabum ila Allah azza wa jalla, yang paling dekat kedudukannya kepada Allah, wa ahabbum ilaih, dan yang paling dicintai oleh Allah. Ini semuanya menunjukkan apa? Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa, dan beliau pun diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayushaffa wa yas'al wa yu'ta. Ini ringkasnya sudah sering kita sampaikan. Ketika di padang mahsyar, kata Rasul, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Matahari dekat dengan kepala mereka, 1 atau 2 mil jaraknya. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Manusia dalam keadaan gundah gulana, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun apa? Mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam memohon kepada Allah segera diputuskan perkara mereka. Namun Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka. Kata Nabi Adam, itu Nuhan awal rasul. Datangilah rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan, analah, aku yang akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pun sujud di hadapan Allah. Kemudian kata Allah, irfa rasak, angkat kepalamu, wasal tuta, mintalah engkau akan diberi, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Setelah itulah Allah, sebagaimana dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Rabbmu, yaitu tadi untuk memutuskan perkara hamba-hambanya, dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atu al-udzma, syafaat yang paling agung. Karena semua para nabi tidak sanggup kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mencakup semua manusia yang ada di padang mahsyar tersebut. Makanya dikatakan asy-syafa'atu al-udzma. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis yang pernah kita sampaikan juga, aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa', aku diberikan syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaatul al-udzma. Dan pembahasan syafaat sudah kita lewati, Bu. Betul enggak? Iya, pada pembahasan iman kepada hari akhir. Syafaat itu banyak ya, namun di sini di antaranya dibahas asy-syafaatul udzma. Ya, untuk ngetes lagi lah. Murajaah. Ada 3 syafaat yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selain syafaatul udzma berarti tinggal 2. Ada yang tahu? Nah, siapa itu? Abu Thalib. Nah, syafaat untuk masuk surga. Santum. Ini 3 syafaat yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafaatul udzma, syafaat Rasul untuk pamannya Abu Thalib, namun hanya untuk meringankan azabnya, bukan mengeluarkan dari neraka karena dia kafir musyrik. Yang ketiga, syafaat untuk masuk ke dalam surga, karena tidak ada satu orang pun yang masuk surga sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada pembahasan di sini agak sedikit butuh konsentrasi, yaitu wa yajlisu ma'a rabbih 'alal arsy. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Kalau enggak ada pertanyaan. Ya, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekali lagi ini butuh konsentrasi karena kalau gagal paham banyak ya efek sampingnya nanti. Yaitu kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, dan Rasul duduk bersama Rabbnya di atas arsy. Ya, ini ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Semua pembahasan ini berkaitan dengan keutamaan, keistimewaan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi bedakan sekali lagi pembahasan masalah Nabi Muhammad SAW didudukkan di atas arsy oleh Allah. Ini pembahasan, paham? Yang kita bahas ini dulu, paham tak? Ya. Walaysa hadza li ahadin ghairihi. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan riwayat di sini dari kada rawa Nafi, diriwayatkan oleh Nafi dari Ibni Umar anin Nabi SAW, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Imam Ibnu Battah Al-Bait tadi mengatakan demikian berdasarkan kepada riwayat ya dari Rasul, cuma tidak ada yang sahih. Ya. Qala yuqidu ma'al arsy. Ditafsirkan di situ kata-kata Allah mengangkatmu dalam kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda, yaitu didudukkan di atas arsy oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Namun sekali lagi, sebagaimana kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ahli hadis kota Madinah, yang alhamdulillah kita 5 tahun duduk bermajlis dengan beliau setiap maghrib seperti ini. Kata beliau, tidak ada riwayat yang sahih tentang ini. Paham? Tidak ada riwayat yang sahih tentang Rasul didudukkan oleh Allah di atas arsy. Jadi intinya apa? Gugur sudah pembahasan ini. Paham? Ya, meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan para ulama terdahulu menerima hadis ini. Ya, cuma semuanya ini masalah akidah, tidak bisa diterima kecuali dengan hadis yang apa? Sahih. Wallahu ta'ala alam. Dan ini pun kalau dikatakan khilaf, ya masalah bukan prinsip-prinsip yang merupakan pembeda antara ahlul hak dengan ahlul batil, ahlul sunnah dengan ahli bidah. Karena kalau kita baca juga dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, ini kita bawa bukunya, cuma kalau kita baca panjang ya. Ini kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri yang wafat tahun 360 Hijriah di jilid yang keempat. Beliau membahas khusus tentang tadi bab maqaman mahmudah. Di antara keutamaan Nabi, Allah berikan kedudukan yang terpuji. Beliau membawakan riwayat-riwayat yang banyak sekali tentang tadi. Ya, di antaranya tadi wa hakala fasara Mujahid. Ayat surat Isra tadi ayat 79 ditafsirkan oleh Mujahid seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, maqaman mahmuda artinya Rasul didudukkan di atas arsy oleh Allah. Tapi wallahu alam, kalau yang ditahqiq di sini riwayat-riwayatnya isnadu dhaif semuanya. Demikian pula dalam kitab As-Sunnah karangan Al-Khallal, pentahqiqnya juga sama. Hadis-hadisnya apa? Dhaif. Paham? Jadi wallahu ta'ala alam, di antara keistimewaan Nabi SAW itu sekali lagi yang jelas hadisnya sudah kita sampaikan tadi. Adapun yang ini pembahasan Rasul didudukkan oleh Allah di atas arsy, tidak ada yang sahih hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan yang kedua, jangan disampuradukan ini, yaitu tentang sifat julus bagi Allah, sifat duduk bagi Allah.
Ini karena ahlul bidah sering nyerang kita apa? Menyamakan Allah dengan apa? Yang pertama, ahli sunnah senantiasa berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Selama itu dalilnya sahih, kita terima. Namun kalau tidak ada yang sahih, kita tidak apa? Menetapkan. Dan wallahu alam, sebagaimana kalau kita dengarkan ceramahnya Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang masalah Allah duduk ataukah tidak, atau ada sifat duduk bagi Allah, mereka tidak pernah mengatakan ada nasnya. Bahkan kalau apapun ada yang mengatakan dari salaf, fihi nadhar, perlu diteliti lagi. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan sifat Allah, dan sifat Allah harus ditetapkan lewat nas yang as-sahih. Paham? Baik, sebelum kita akhir ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.